Iya, eh, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama bisa merenungkan tentang kekuatan Tuhan. Di zaman COVID ini, seluruh dunia dihadapi oleh suatu ketidakpastian. Banyak di antara kita yang mengalami depresi, frustrasi, karena sepertinya tidak ada hari depan dan tidak ada harapan. Nah, Bapak Ibu, banyak juga orang-orang yang kena penyakit, kena COVID, sehingga tidak jelas lagi kapan kita sembuh, apakah kita bisa sembuh, atau kita harus dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, pertanyaannya, bagaimana apakah kita sudah siap kalau hal itu menimpa kita? Lantas bagaimana caranya kita lepas dari ketakutan? Bagaimana caranya kita benar-benar bisa hidup dengan pimpinan Tuhan di dalam masa kesulitan ini? Banyak yang ekonominya hancur, Bapak Ibu. Banyak perceraian-perceraian dalam keluarga karena ekonomi hancur. Nah, di situ baru terlihat istri kita matre apa enggak. Atau suami kita bisa marah-marah mendadak karena dia frustrasi. Mungkin ada simpenannya, istri muda. Jadi dia tidak bisa ongkosin lagi. Jadi banyak hal yang merupakan suatu kesulitan dan membuat semua manusia menjadi frustrasi. Nah, untuk ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita membaca dari Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Itu dikatakan, saya bacakan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuat di mana? Di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kita tahu Tuhan atau kita hanya kenal Tuhan? Kita hanya tahu Tuhan atau kita kenal Tuhan? Kalau kita kenal, berarti kita tahu seberapa besar kuasa Tuhan. Kalau kita sekedar tahu, kita masih bisa ragu terhadap kuasa Tuhan. Kalau kita kenal, kita percaya penuh kepada Tuhan. Karena kita percaya dan tahu Tuhan adalah Maha Kuasa. Sehingga tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Dia bisa menciptakan alam semesta. Kenapa dia nggak bisa sembuhin kita? Kenapa dia tidak bisa melepaskan kita dari kesulitan ekonomi? Kenapa dia tidak bisa menolong kita? Kuncinya
Salahnya ada pada diri kita sendiri. Diri kita tidak punya iman, tidak percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya Tuhan hanya sebagian melalui logika. Yang masuk akal itu kita percaya. Yang tidak masuk akal kita tidak percaya. Di sini dikatakan percaya Tuhan terhadap kuasanya. Tuhan Maha Kuasa. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga kita kalau percaya Tuhan dengan benar, maka kita akan tenang hidupnya. Demikian Bapak Ibu. Untuk mengenal Tuhan, itu bagaimana? Baca firman Tuhan setiap hari dan renungkan. Saya kasih tips waktu baca firman. Ya, jangan kita baca terus ya. Tapi kita coba menempatkan diri kita sebagai orang yang lagi diceritakan. Misalnya sebagai Ayub. Kalau kita jadi Ayub, itu mengalami penderitaan dicobai iblis, apa kita tahan enggak? Lantas kita pelajari juga Ayub. Bagaimana Ayub cara menangkal serangan-serangan si iblis. Serangan panah-panah api si iblis. Anaknya mati semua, kekayaannya habis semua, istrinya mencemooh dia, temannya semua mencemooh dia, meninggalkan dia. Bahkan istrinya bilang, ngapain kamu nyembah Tuhan lagi? Tuhan kamu gak baik. Apa kata Ayub? Kamu udah gila ya? Jangan mau yang baiknya aja dari Tuhan. Tapi Tuhan itu berdaulat. Dia yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Dia mau apain kita juga kita gak bisa apa-apa. Itu hak mutlak Tuhan sebagai pencipta dan sebagai Tuhan kita. Wah, Tuhan senang sekali dipulihkan semua kekayaan, semuanya dilipat 10 kali lipat. Itu Alkitab yang tulis. Karena Tuhan sudah menguji iman Ayub. Nah, iman seperti ini yang kita perlu di masa pandemi ini Bapak Ibu. Supaya kita kuat. Kuat di dalam Tuhan. Dalam kepenuhan kuasanya. Oke? Sampai nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa klik subscribe, sebar. Supaya banyak orang dikuatkan di masa pandemi ini. Supaya orang tahu ada Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi.